manajemen arsip digital ya. Teman-teman, silakan yang sudah bergabung di Zoom untuk menyalakan fitur kameranya ya. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain. Oke, baik. Hari ini kita akan kuliah tentang manajemen arsip berbasis komputer ya, atau berbasis folder. Apakah sudah terlihat? Masih Belum, loading. Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Berbicara terkait arsip digital ya, tentunya salah satu yang penting harus kita pelajari secara bersama adalah arsip berbasis komputer ya. Ini sangat basic sekali. Saya rasa teman-teman juga sudah mengenal terkait apa sih yang dinamakan komputer, terdiri dari unsur-unsur apa ya. Sehingga dalam konteks kearsipan digital tentu sebagai proses pengelolaan arsip ya, itu bisa dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi ya, di mana komputer itu sendiri adalah salah satu dari teknologi informasi ya. Sehingga di dalam era digital ini yang dinamakan dengan manajemen arsip berbasis komputer atau teknologi informasi itu sudah menjadi sangat penting ya untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan keamanan serta aksesibilitas informasi. Di mana teman-teman bisa melihat bahwa kenyataan pada saat ini kita sebagai Gen Z ya, itu tidak bisa dipisahkan dari penggunaan teknologi informasi, entah itu smartphone, entah itu perangkat komputer yang biasanya yang terdiri dari laptop ya, atau tablet dan sebagainya. Sudah banyak macam variasi ya. Namun sebelum kita membahas terkait apa sih yang dinamakan manajemen arsip berbasis komputer, bahwa kita ulas sedikit bahwa yang dinamakan dengan arsip itu terdiri ya dari dua unsur ya, bisa dikategorikan sebagai arsip elektronik atau arsip non elektronik. Di mana pada arsip elektronik, arsip berbasis komputer salah satu jenisnya ya. Lalu juga ada penggunaan mesin ya dalam pengarsipan. Lalu selain dari arsip elektronik juga ada arsip non elektronik, di mana arsip chat, di mana arsip non elektronik itu ya arsip yang dapat dikatakan sebagai arsip berbasis kertas ya atau paper base, di mana tentu arsip non elektronik adalah arsip-arsip yang secara wujud itu bisa kita pegang, kita lihat ya, tentu intinya ada bentuk fisiknya, mulai dari surat, foto, gambar ya, dan sebagainya. Tapi kalau berbicara terkait arsip elektronik ini juga dapat diklasifikasikan menjadi dua, itu bisa menjadi arsip analog atau arsip digital. Di mana arsip untuk menjadi arsip digital ini tidak semua bisa menjadi arsip digital ya. Dalam konteks arsip analog, beberapa perangkat-perangkat salah satunya adalah mesin fax ya kalau teman-teman tahu.
Nah, itu adalah salah satu mesin arsip ya, di mana kita bisa secara langsung mengirim suatu naskah atau dokumen ke satu atau multi perusahaan ya. Di mana tentu beberapa dalam konteks pemakaian arsip analog atau arsip yang dihasilkan menggunakan mesin ya, selain dari komputer base, biasanya itu masih berbentuk fisik. Nah, dalam konteks ini arsip analog dan arsip non elektronik untuk menjadi sebuah format digital ya, itu harus dilakukan ya proses alih media. Di mana proses alih media yang dilakukan itu biasanya dengan teknik scanning ya. Biasanya kita akan mengubah sebuah media itu menjadi sebuah media fisik menjadi media digital. Maka daripada itu, ini bisa dikatakan sebagai reborn digital. Sedangkan beberapa dalam konteks arsip digital itu biasanya menggunakan komputer, menggunakan server, menggunakan cloud networking misalnya ya. Itu langsung bisa kita katakan sebagai born digital. Di mana sebuah naskah, sebuah dokumen ya sudah dari sananya sudah menjadi digital. Misalnya kita membuat sebuah surat di Word atau di Google Docs misalnya ya. Lalu surat itu adalah surat yang sudah kita kirim dan sudah pastikan bahwa surat itu adalah surat yang legal tanpa harus kita print lagi. Ya tentu itu akan dinamakan sebagai surat dengan bentuk born digital. Born digital artinya adalah terlahir digital ya. Sedangkan beberapa arsip-arsip non-elektronik dan arsip-arsip yang dihasilkan dari perangkat analog, yang mana bentuk arsipnya itu adalah bentuk secara fisik, ya kita harus mentransisikan ya dari format fisik menjadi format digital. Nah, itu yang bisa dikatakan sebagai born digital. Nah, di dalam contoh arsip-arsip born digital, ada beberapa dokumen-dokumen yang diciptakan menggunakan aplikasi perkantoran ya. Di antaranya aplikasi-aplikasi tersebut seperti dokumen pengolah kata ya, itu seperti Word, seperti Doc ya, atau dokumen pengolah angka atau spreadsheet ya, itu bisa berbentuk seperti Excel, Google Sheet dan sebagainya. Lalu ada aplikasi presentasi yaitu PPT dan animasi. Dan salah satu yang paling sering digunakan sekarang adalah Canva ya. Lalu dalam konteks arsip-arsip yang diciptakan dalam sistem informasi bisnis juga bisa kita kategorikan mulai dari database, geospatial data system, human research system, lalu ada financial system, workflow, hingga lain-lain. Lalu ada arsip-arsip yang berada di lingkungan online berbasis web itu sendiri, itu bisa berkenaan dengan arsip-arsip dari transaksi secara online ya. Mungkin saya kira teman-teman di sini sebagai mahasiswa-mahasiswa Gen Z itu sudah punya platform e-commerce, platform banking ya, yang digunakan untuk transaksi, entah itu untuk menjual atau membeli ya. Biasanya dalam konteks kita membeli, kita nantinya akan mentransfer sejumlah uang ya. Tentu dalam konteks itu akan ada bukti ya, bukti transaksi ya. Di mana biasanya bukti-bukti itu ya sudah terotomatisasi ya sebagai bentuk pengarsipan dari bukti transaksi yang terjadi. Nah, ini tentu menggunakan hal tersebut memerlukan ya jaringan-jaringan berbasis web atau online. Lalu selain dari dokumen dari yang diciptakan dalam sistem informasi dari apa lingkungan berbasis web ya, ada juga beberapa contoh-contoh pesan-pesan elektronik dari sistem komunikasi ya. Salah satunya yang tentu kita laksanakan adalah penggunaan email ya, atau dalam fitur email itu
termaktub pula fitur-fitur seperti voicemail, multimedia, dan sebagainya. Yang mana tentu dalam hal ini pesan-pesan elektronik itu tentunya sudah diarsipkan di dalam jaringan server. Nah, adapun tipe-tipe dokumen ya berdasarkan jenis data ada banyak ya, ada datanya dokumen, ada spreadsheet, ada presentasi ya. Dan kalau kita lihat dari beberapa tipe-tipenya juga ada yang berbeda ya, seperti tipe doc dan docs ya. Doc itu lebih ke arah penggunaan aplikasi Microsoft Word di tahun 2003 atau ke bawah ya. Sedangkan doc yang menggunakan X di belakangnya itu lebih ke Microsoft 2007 ke atas ya. Begitu pun dengan aplikasi-aplikasinya yang seperti SLX, PPT ya, PDF ya. Ini adalah tipe-tipe dokumen yang berdasarkan jenis datanya yang mungkin ya nanti akan kita gunakan untuk mengarsipkan sebuah dokumen atau naskah. Nah, berbicara terkait sebuah konsep reborn digital ya, atau biasa yang dikatakan sebagai proses alih media ya. Ini itu tentu berawal dari adanya kondisi-kondisi tertentu di Indonesia. Salah satu kondisinya dalam hal ini disampaikan oleh Yus Perotin ya, dari seorang arsip Prancis ya, itu mengatakan bahwa betapa beratnya perjuangan seorang arsiparis tropis, di mana Indonesia dengan tantangannya yang berada di wilayah tropis, salah satu yang menjadi tantangannya adalah kelembapan dan suhu yang cenderung tinggi ya. Di mana dengan adanya kelembapan dan suhu ini akan menjadi tantangan ya bahwa arsip-arsip yang diarsipkan di negara kita itu tentu akan mengalami proses kelapukan. Di mana dalam proses kelapukan ini tentu mempertimbangkan ya terkait apakah arsip-arsip tentunya arsip-arsip yang sifatnya vital dan penting ya itu perlu dilakukan preservasi atau tidak. Nah, ada dua kemungkinan melakukan preservasi, yaitu secara fisik dan secara informasi ya, di mana beberapa pertimbangkan terkait preservasi fisik untuk dilakukan itu sangat berat ya. Ini tentu akan berkaitan dengan metode dan biaya, di mana metode terkait preservasi fisik yang dilakukan itu memerlukan metode yang sangat rumit dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Lalu ada opsi terkait preservasi informasi, di mana preservasi informasi ini tentu berkaitan dengan sebuah proses alih media atau digitalisasi ya. Bahwa arsip-arsip lama seperti teks proklamasi, seperti surat super semar dan sebagainya ya, itu coba untuk dialih mediakan menjadi sebuah arsip digital. Sehingga dengan demikian, beberapa arsip-arsip yang tentunya sudah ratusan tahun yang lalu, itu dicoba oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI ya, untuk secara bertahap melakukan preservasi informasi, di mana dalam konteks alih media itu sendiri adalah kita tidak menghilangkan sedikit pun isi atau konten dari arsip tersebut. Kita hanya mengubah formatnya dari format paper based menuju paperless. Nah, itulah yang dinamakan kenapa dibutuhkan konsep reborn digital atau alih media di negara kita. Nah, dengan demikian bahwa kalau kita pelajari alih media dapat dikatakan dengan sebagai proses pemindahan isi atau informasi arsip dari satu format atau media ke media lainnya.
Namun dengan syarat tidak mengurangi apapun isi arsip aslinya. Sehingga kita hanya lebih ke arah mentransisikan format yang ada dari paper base menuju paperless. Di mana proses alih media itu sendiri melingkupi atas tiga, yaitu pertama kebijakan alih media, yang kedua pengoperasian alih media, hingga yang ketiga keterangan bahwa alih media telah dilakukan sesuai dengan aslinya. Di mana pada tahap pertama yaitu kebijakan, itu ada beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan. Salah satunya adalah tahap NSPK, yang ini berkaitan dengan tata kelola prosedur dan standar. Selain itu, ini juga berbicara terkait perencanaan pengarsipan yang akan dilakukan hingga prioritas ya. Tentu arsip-arsip vital yang sifatnya sangat berpengaruh bagi negara itu akan dilakukan prioritas pengarsipan terlebih dahulu. Setelah dengan adanya kebijakan yang telah diterbitkan, tentu kita baru melakukan pengoperasian ahli media ya, atau yang dapat disebut dengan scanning. Nah, itu bisa di dalam ini ya, bisa dikatakan ada dua, yaitu quality control dan assessment. Lalu pada tahap terakhir, tidak hanya sebatas kita memindai sebuah dokumen atau naskah, tapi kita juga perlu ya melakukan sebuah kegiatan memberi keterangan bahwa alih media itu telah dilakukan sesuai dengan aslinya dengan menggunakan strategi autentikasi. Di mana autentikasi ini kita akan memastikan materi yang ada itu tidak akan berubah. Lalu kita akan membuat sebuah kopi ya atau salinan terkait hal tersebut hingga akhirnya terjadi proses autentikasi. Nah, selain itu alih media bukan hanya terkait memindahkan isi atau konten ya. Alih media juga dalam konteks kosakatanya mencakup beberapa pengertian mulai dari duplikasi, terus ada migrasi ya, dan konversi. Duplikasi itu adalah biasanya adalah proses penyalinan ya dari dokumen satu menjadi dokumen yang banyak. Nah, ini beberapa yang dapat dilakukan bisa melalui mesin fotokopi, bisa melalui apa namanya mesin scan dan sebagainya. Lalu ada migrasi ya. Tentu dalam konteks media, media yang digunakan itu adalah salah satunya komputer ya. Kalau kita lihat dari prosesnya, tentu dalam konteks teknologi yang dipakai juga berbeda ya. Teman-teman mungkin secara minoritas ya, paling dari sekian banyak mahasiswa yang ada di kelas ini ya, tentu akan jarang yang melihat komputer seperti ini ya, atau komputer yang kedua dari kiri ini. Ini saya masih pakai dulu di sekitar tahun 2004, 2005 ya. Saya masih kelas 2 atau kelas 3 SD ya. Lalu berkembang lagi sampai saat ini di mana ya dalam monitor sudah termaktub ya CPU, speaker dan sebagainya ya. Hingga akan mencerminkan bahwa adanya proses migrasi teknologi yang terjadi. Di mana dalam hal ini kita tentu akan mengalih mediakan ya dan menyesuaikan terkait teknologi-teknologi yang dipakai. Lalu selain dari duplikasi dan migrasi, tentu salah satunya adalah konversi ya, di mana sebuah dokumen atau naskah arsip itu akan kita coba scanning hingga akhirnya nanti akan menjadi format digital. Baru setelah itu jikalau memang dibutuhkan oleh pengguna lain, itu bisa kita print atau kita bisa mengirimkan ke suatu link atau ke orangnya langsung. Sehingga ini yang dinamakan dengan konversi dari proses analog ke digital atau digital ke analog. Lalu bagaimana sih alur kerja digitalisasi ke arsip kertas ya? Bahwa kalau kita lihat bahwa mulai dari arsip itu tercipta, entah itu dibuat atau diterima ya, kita perlu melakukan identifikasi, di mana identifikasi ini mencakup dua hal yaitu klasifikasi dan deskripsi, di mana klasifikasi dan deskripsi ini tentu akan membuat sebuah daftar berkas atau isi berkas. Di mana daftar berkas atau isi berkas ini dapat dikatakan pula sebagai metadata arsip atau deskriptif.
Lalu dengan adanya klasifikasi ini baru akan ada pemberkasan ya, dan terakhir adalah refolio. Di mana pada proses refolio ini kita akan men-scan sebuah arsip, biasanya arsip yang sudah tercipta ya dibuat atau diterima, itu biasanya akan berbentuk surat. Baru dari proses scanning tersebut atau melakukan alih media, itu baru kita lakukan ke tahap selanjutnya. Apakah kita akan menyimpan di penyimpanan storage atau penyimpanan berbasis komputer, berbasis server atau berbasis cloud, atau misalnya kita akan menyalinnya atau membuat lagi dalam format kertas dan menyimpan lagi di dalam berangkas. Nah, dari sekian banyak proses-proses itu ya secara spesifik, proses pengarsipan tentu akan diolah ya secara fisik maupun secara digital, atau bisa secara born atau reborn digital ya, di mana dari proses tersebut nantinya akan ada beberapa dokumen-dokumen seperti surat, seperti foto atau video ya, di mana file-file ini akan ditempatkan pada suatu folder, di mana di masing-masing folder atau di masing-masing file itu akan ada informasi ya, informasi terkait file atau folder. Nah, informasi itu dapat dikatakan sebagai metadata. Maka daripada itu, dalam konteks manajemen arsip digital yang penting untuk kita kelola ada dua ya. Selain dari objek digital, yaitu kita akan memahami apa yang dinamakan dengan metadata. Metadata atau yang disebut sebagai informasi dalam informasi ya, merupakan sebuah properti atau value ya, yang ditambahkan pada sebuah entitas untuk menghasilkan struktur konteks dan makna. Di mana sebagai informasi tentang asal, struktur, karakteristik, dan seperangkat data, ini akan mencakup terkait bagaimana penciptaannya, bagaimana pengelolaannya, dan penggunaan arsip itu sendiri sepanjang waktu. Sehingga inilah yang dikatakan sebagai metadata. Kalau kita lihat ya, setiap file atau setiap folder yang coba kita buka propertiesnya, nah, tentu di sini ada beberapa data-data terkait penciptaan, terkait modifikasi, dan sebagainya. Nah, inilah yang dinamakan dengan metadata ya. Adapun dari pengolahan arsip ada beberapa juga yang menjadi kita perhatikan, mulai dari arsip itu kita harus mengklasifikasi arsip-arsip, baru kita menatakan atau pemberkasan arsip, baru itu kita akan mendeskripsikan informasi arsip itu hingga kita akan menemukan ya sebuah data inventaris ya atau daftar arsip. Nah, selain dari itu kita juga mempelajari terkait indexing ya. Nah, indexing ini adalah salah satu langkah bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah informasi dalam informasi ya, atau yang dinamakan dengan metadata, di mana kita bisa menggunakan metode metadata kata tangkap dengan teknologi OCR ya, di mana dengan adanya melakukan hal ini atau yang disebut dengan indexing, ada beberapa hal yang perlu kita catat ya, informasi di dalam sebuah arsip dokumen atau naskah. Beberapa informasi yang harus dicatatkan pertama adalah tentu adalah nama orang atau nama organisasi ya. Di surat terkait pernyataan kebulatan tekad ini ya yang dikeluarkan di zamannya Soeharto kalau tidak salah ya. Di mana ada beberapa nama-nama orang yang penting untuk kita jadikan informasi sebagai nama Soeharto, sebagai nama M. Wanggai, Ortisans, lalu ada beberapa nama-nama organisasi yang disebut seperti Persatuan Gereja Kristen,
PBB, dan sebagainya. Sehingga nama-nama ini adalah nama-nama sebagai informasi penting yang ada di dalam dokumen tersebut. Selain nama orang atau organisasi, juga ada nama tempat, ada waktu, dan juga perihal ya. Nah, kata-kata ini perlu kita catat ya, sehingga jika melakukan misalnya nanti ada sebuah proses pemalsuan arsip dan sebagainya, kita akan kembali cek lagi ya, terkait apakah misalnya nama-nama orang yang telah kita cek atau kita catat sebelumnya itu sesuai lagi atau enggak. Ini sangat penting, kenapa? Karena dalam konteks ini, itu sering ya orang-orang itu memalsukan sebuah nama, memalsukan sebuah nama tempat, waktu, dan perihal peristiwa. Seperti misalnya eh, dokumen ini ya, kalau misalnya kita ubah namanya Soeharto menjadi B.J. Habibie atau menjadi Abdurrahman Wahid ya, mungkin orang akan percaya ya bahwa dokumen ini dikeluarkan oleh orang-orang selain Soeharto ya. Tapi kalau kita akan melihat dokumen aslinya yang sudah dicatat terkait kata tangkapnya seperti apa atau kata kuncinya apa saja, ya seharusnya bukan eh, eh, nama-nama selain Soeharto itu ya. Jadi tetap harus kita catat ini sebagai kata kunci untuk nantinya kita memeriksa apakah benar arsip tersebut adalah arsip yang asli atau tidak. Di mana metadata sekurang-kurangnya memuat beberapa hal ya yang harus dicatat, mulai dari pencipta arsip, nomor arsip ya, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah, hingga keterangan. Di mana dalam peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018, ya kita perlu ya membuat sebuah daftar arsip atau daftar berkas-berkas isi arsip, mulai dari pengisian nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, hingga keterangan. Nah, sekarang kita masuk ya ke manajemen arsip berbasis komputer atau folder. Ini kita bisa lihat salah satu bentuk contohnya ya. Ada folder, subfolder, dan file ya. Nah, ini adalah salah satu contoh terkait manajemen arsip berbasis folder ya. Di mana secara definisi, manajemen arsip berbasis komputer adalah proses pengelolaan dokumen dan arsip secara digital menggunakan perangkat lunak dan sistem komputer untuk menyimpan, mengatur, mencari, dan memelihara data atau dokumen dalam bentuk folder elektronik. Di mana manajemen arsip berbasis folder atau file and directory name standar itu yang sering dilihat ya, bahwa penamaan penamaan folder dalam komputer ya memiliki prinsip yaitu unik, di mana prinsip unik itu adalah bagaimana kita menamakan sebuah folder atau file itu dari umum ke khusus. Folder atau yang dapat dikatakan sebagai penyusunan struktur folder simpan dapat dikatakan juga sebagai wadah digital ya yang digunakan untuk mengorganisasikan file atau dokumen di dalam sistem komputer agar mudah ditemukan dan dikelola. Di mana struktur folder digital merupakan fondasi dari sistem manajemen arsip berbasis komputer, di mana struktur yang terorganisir dengan baik tentu sangat penting ya untuk efisiensi dan kemudahan akses. Di mana struktur hierarkis mirip dengan sistem file pada komputer hingga dapat memungkinkan pengelompokan dokumen berdasarkan kategori, subkategori, dan tanggal. Di mana prinsip-prinsip pengorganisasian folder diantaranya struktur foldernya yang dapat bersifat hierarkis, konsisten dengan penamaan folder, klasifikasi berdasarkan kategori seperti jenis dokumen, tanggal proyek, dan departemen, hingga penggunaan format ya dalam penamaan yang jelas. Di mana struktur folder hierarkis tentu akan menggambarkan ya struktur folder yang efektif yang dapat mengikuti skema yang logis dan konsisten. Sehingga struktur ini dapat memungkinkan
sebuah pencarian yang cepat dan mudah dengan penggunaan kode atau singkatan yang konsisten. Lalu konsistensi penamaan folder juga sangat penting, di mana dalam hal ini penting untuk kita menamakan folder. Salah satunya dengan format file naming atau ya pemberian nama file dengan prinsip umum ke khusus. Contohnya jika nama file foto bergambar Tugu Monas dari arah utara bisa kita namakan mulai dari Indonesia, Jawa, Jakarta, Monas, Utara, misalnya seperti itu. Sehingga itu akan menggambarkan sebuah pemberian nama file yang bisa bersifat umum ke khusus. Nah, ini adalah foldering ya. Kalau kita lihat dari sistem klasifikasi arsip, foldering itu kita bisa lihat bahwa dari klasifikasi sebuah dokumen ya. Ini contohnya adalah dokumen kemahasiswaan dari sebuah BEM atau unit mahasiswa ya, di mana salah satu folder primernya atau pokok masalahnya itu akan berbicara terkait kemahasiswaan. Di mana kalau misalnya dalam hal ini kita akan merujuk kepada sebuah perencanaan ya. Ini kita bisa sebut sebagai perencanaan untuk mengklasifikasikan arsip. Sehingga dari perencanaan ini kita akan menyusunnya sesuai dengan struktur hierarkisnya itu seperti apa. Mulai dari primer atau pokok masalah, folder yang akan dilakukan, lalu ada sekunder atau sub masalah ya, hingga tersier ya. Sehingga dalam hal ini kita bisa menentukan ya terkait bagaimana akhirnya struktur hierarkis itu sendiri. Lalu dalam konteks penamaan ya, ini salah satu contoh klasifikasi yang bisa kita gunakan berdasarkan contoh dari ANRI ya, bahwa ini adalah formatnya bisa kita gunakan juga mulai dari klasifikasi, strip tanggal dengan format tahun, bulan, dan tanggal, terus strip jenis surat, strip nomor surat, hingga strip perihal. Salah satu contohnya ini adalah arsip digital undangan ya, nomor 1234 tanggal 2 Februari 2022 tentang Olimpiade Matematika 2022, di mana pada hal ini kita bisa memasukkan kode klasifikasi surat ya, yang biasa dilakukan oleh seorang arsiparis, di mana dalam konteks apa namanya kode ini kita akan dimasukkan di awal, baru kita stripkan sesuai dengan tanggal ya, mulai dari penempatan tanggal itu mulai dari tahun, bulan hingga tanggal, terus strip jenis surat, lalu strip lagi terkait perihal ya, yaitu perihal terkait Olimpiade Matematika tahun 2022. Adapun contoh lain dari penamaan file ya, ini ada dari SKPNS dan surat nikah, di mana pada SKPNS ini itu kita awali dengan nomor induk pegawai ya, NIP, lalu underscore SKPNS sebagai jenis dokumen atau jenis file, lalu kita underscore nomor satu. Lalu ada juga contoh dari surat nikah, di mana kita masukkan terkait nomor kartu keluarga atau nomor NIK ya, baru kita underscore terkait tanggal nikahnya, baru underscore terkait perihal dari dokumen atau file tersebut. Selain itu, berdasarkan ISO 9660 juga mereka memiliki format penamaan file ya. Nah, kalau berdasarkan ISO itu bisa menurut kepada umum ke khusus ya,
di mana mulai dari negara, terus pemilik ya, terus hasanah dari arsip itu seperti apa, nomor hingga nomor item. Di mana salah satu contohnya adalah ini bentuk hasil scan arsip hasil tesis dengan NIM 293 bla 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 halaman bla 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 di mana arsip tersimpan di Institut Pertanian Bogor. Sehingga file tersebut kita bisa dapat beri nama mulai dari kode negara yaitu ID ya atau bisa juga IDM, lalu strip IPB, strip tesis karena ini adalah dokumen tentang hasil tesis. Lalu kita strip NIM, kita strip baru terakhir adalah halaman. Sehingga dengan adanya penamaan ini tentu akan memudahkan ya bagaimana kita meng-cross-check sebuah dokumen arsip ya, sehingga kita akan memudahkan ini untuk mengobjek quality control yang akan dilakukan. Nah, ini contoh lainnya. Inti dari manajemen arsip berbasis komputer tentu adalah bagaimana kita bisa menyiapkan ya manajemen penyimpanannya terlebih dahulu. Di mana dari proses arsip-arsip yang kita coba bond ya secara digital atau reborn digital ya, kita alih mediakan. Nah, kita bisa sesuaikan dokumen-dokumen tersebut untuk kita sesuaikan ya dengan struktur hierarkis yang ada. Sehingga dalam hal ini kita akan bisa memanage ya atau mengelola arsip-arsip yang ada. Selain itu, beberapa folder dan file tentunya dapat kita ambil ya terkait informasi yang ada atau metadatanya. Sehingga itu akan menjadi sebuah database yang terhubung ya dengan struktur hierarkis yang sudah kita buat. Nah, selain dari beberapa tipe dokumen juga ada beberapa objek ya yang bisa kita save. Kita bisa menggunakan format XML, format CSV, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian bahwa dalam konteks struktur hierarkis dalam sebuah manajemen arsip berbasis folder, kita akan mulai dari root folder ya atau partisi. Lalu baru kita beralih kepada folder yang biasanya dari root folder tersebut akan terdiri dari beberapa beberapa folder. Lalu kita ada dalam masing-masing folder itu akan terdiri dari sub-sub folder dan dalam subfolder masing-masing subfolder itu akan terdiri sub-subfolder. Di mana tidak menutup kemungkinan ya bahwa dalam beberapa tahap seperti misalnya yang dilakukan dalam root folder atau partisi juga ada file atau dalam apa skema hierarkis folder itu juga ada file yang biasanya file-file tersebut memang tidak ditempatkan secara khusus di dalam folder-folder atau di dalam subfolder atau maupun sub-subfolder. Ini adalah contohnya terkait template struktur folder dengan contoh file ya. Ini contoh yang diimplementasikan dalam sebuah organisasi. Nah, ada beberapa folder-folder premier ya, yaitu seperti folder keuangan, folder HRD ya, folder proyek A, dan folder legal. Lalu selain dari folder premier, ada folder sekunder yang diantaranya adalah laporan tahunan dan invoice di dalam folder keuangan. Lalu ada data karyawan dan rekrutmen dalam folder HRD. Lalu juga ada yang langsung ke filenya itu sendiri ya, seperti di folder proyek maupun di folder legal. Lalu ada juga selain dari folder primer dan sekunder juga ada folder tersier ya. Biasanya itu akan diisi di dalam subfolder. Itu dapat dikatakan sebagai sub-subfolder.
Nah, ini adalah contoh ya dari root folder atau partisi ya. Kita bisa lihat di sini ada tiga, ada local disk, ada data, lalu juga ada hard disk. Nah, ketiganya ini adalah partisi atau root folder yang biasanya akan menjadi media utama ya dalam penyimpanan sebuah arsip. Nah, ini adalah contoh dari bentuk-bentuk file ya. Tentu contoh-contoh ini tidak sama ya dengan komputer saya maupun komputer teman-teman semua karena tentu akan memiliki tema yang berbeda. Nah, ini ada bentuk-bentuk dari subfolder ya dan juga file. Lalu untuk membuat sebuah sistem manajemen arsip berbasis komputer atau berbasis folder ya ada beberapa langkah-langkah yang tentunya bisa kita pelajari ya. Tentu langkah yang pertama adalah menganalisis kebutuhan ya. Tentu kita penting untuk menentukan jenis-jenis arsip apa saja yang akan dikelola, sehingga itu akan membantu kita untuk mengidentifikasi terkait penggunaan sistem apa yang tepat terhadap jenis-jenis arsip yang akan dikelola. Setelah menganalisis kebutuhan, tentu kita akan mengumpulkan data dan merancang struktur folder secara hierarkis. Nah, kita akan awali dengan mengumpulkan data secara bourne atau reborn ya, di mana data-data yang bound tentu yang dihasilkan dari aplikasi perkantoran ya, seperti Word, seperti Excel, seperti PDF dan sebagainya. Sedangkan Reborn biasanya akan kita proses terlebih dahulu untuk melakukan proses alih media ya. Lalu setelah mengumpulkan data-data tersebut, kita akan membuat sebuah skema ya, hierarkis folder sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lalu setelah kita membuat sebuah skema hierarkis tersebut, kita akan seiring melakukan klasifikasi sesuai skema, serta menyimpan dokumen-dokumen tersebut sesuai skema. Jadi data-data arsip yang datanya adalah data keuangan, ya tentu kita harus simpan ya di dalam folder keuangan. Data-data kemahasiswaan ya kita harus simpan di folder kemahasiswaan atau subfolder kemahasiswaan. Sehingga itu akan membuat sebuah sistem folder yang rapih ya. Selain dari itu, seiring dari tahap 2 ini ya kita juga harus memperhatikan langkah selanjutnya itu terkait penamaan file dan folder. Sehingga penting untuk kita menerapkan standar ya penamaan agar mudah dicari ya. Ya dari tadi sudah saya jelaskan ada beberapa contoh-contoh klasifikasi atau penamaan file atau folder ya. Inti dari penamaan file dan folder ini adalah konsistensi. Kalau misalnya sebuah perusahaan atau organisasi itu telah mengatur sebuah kebijakan penamaan, tentu kita harus mengikuti ya kebijakan dari masing-masing perusahaan atau organisasi. Setelah penamaan file dan folder, tentu kita harus mempertimbangkan terkait penggunaan software pendukung ya, seperti Google Drive, Dropbox, dan software-software khusus dokumen lainnya, atau di MS, Document Management System. Seperti salah satunya yang paling mutakhir adalah Microsoft Access ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan software-software tersebut sebagai software pendukung ya. Untuk apa? Untuk tentu berkaitan dengan tahap yang kelima ya. Biasanya kita tidak hanya menyimpan di dalam komputer, tentu kita akan menindaklanjuti untuk melakukan backup data secara berkala. Sehingga dengan adanya backup itu beberapa file atau dokumen-dokumen arsip yang vital maupun penting, bahkan arsip-arsip lainnya, itu akan mendapatkan salinan cadangan ya. Sehingga ini akan mencegah sebuah kehilangan data. Selain melakukan backup secara berkala, tentu kita akan melakukan pemeliharaan ya secara rutin. Nah, biasanya juga dalam konteks ini seorang arsiparis akan melakukan schedule ya atau melakukan penjadwalan ya untuk melakukan backup ya. Apakah misalnya backup data-data arsip itu dilakukan setiap 1 hari sekali kah?
3 hari sekali, seminggu sekali bahkan. Bisa ada yang sebulan atau setahun sekali. Selanjutnya setelah melakukan 5 tahap tersebut, tentu kita akan melakukan pengaturan ya terkait hak akses, di mana kita penting untuk mengatur ya siapa saja yang dapat melihat, siapa saja yang dapat mengedit, menghapus terkait file atau folder arsip tertentu. Sehingga ini akan meningkatkan ya keamanan data dalam sebuah sistem kearsipan. Nah, ini ada beberapa keuntungan ya terkait menggunakan sistem arsip berbasis komputer, mulai dari efisiensi waktu, penghematan ruang, kemudahan backup, hingga keamanan dan kolaborasi. Selain dari proses tadi yang saya jelaskan terkait manajemen arsip berbasis komputer ya, kita juga akan membahas terkait autentikasi digital ya, di mana ada 3 faktor yang harus dipelajari mulai dari materi arsip, proses hingga objek atau kopi digital. Pertama terkait materi arsip ya, bahwa prinsipnya struktur isi konteks itu tidak perlu berubah sama sekali ya sejak pertama kali tercipta atau diciptakan dalam format digital maupun format non digital ya. Sehingga dalam konteks ini sebuah konten dalam sebuah arsip ya tidak perlu ada yang berubah ya. Kalau misalnya memang bentuknya seperti itu ya seperti itu bentuknya. Lalu yang kedua adalah proses, yaitu berkaitan dengan pemenuhan syarat tertib administrasi ya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya tentu akan berkaitan dengan kebijakan dan peraturan yang terkait dalam proses pengarsipan. Dan yang ketiga adalah objek atau kopi digital ya. Nah, kita perlu melakukan tindakan-tindakan pengamanan informasi yang penting ya untuk dikenakan kepada objek digital. Nah, pada tahap yang pertama dalam konteks materi itu ya, ada beberapa instrumen pengelolaan arsip yang diperhatikan, mulai dari tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, hingga ke sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Lalu tadi yang kedua terkait proses yang berkenaan dengan sebuah peraturan ya. Ada beberapa hal yang diperhatikan selain dari kebijakan, yaitu ada kebijakan dari masing-masing perusahaan, masing-masing institusi, lalu terkait adanya surat keterangan atau surat perintah ya, lalu berita acara, daftar arsip, hingga ke pernyataan autentikasi atau legalitas. Baru setelah itu pada tahap yang terakhir ya, yaitu copy objek atau proses autentikasi itu sendiri ya bisa dilakukan dengan beberapa tahap. Itu mulai dari dilekatkan, nah itu bisa menggunakan e-sign ya, electronic sign, atau bisa kita sebut sebagai tanda tangan digital. Bisa pula kita menggunakan watermark ya. Lalu ada bisa melakukan dengan terasosiasikan, bisa dengan hash value atau dengan Enscript dan Descript, atau misalnya juga kita akan mengaitkan ya dengan metadata. Nah, ini adalah contoh dari metadata ya. Kita bisa lihat setiap file yang kita buka dengan virtual properties. Ada di sana ada singkatan yaitu CMA ya. C itu untuk waktu, di mana waktu terciptanya file digital itu sendiri. Lalu ada M yaitu modified ya, yaitu waktu terakhir atau file mengalami modifikasi. Dan juga ada A ya atau akses ya. Kapan sih waktu itu terakhir diakses? Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai time stamp ya. Nah, ini adalah contoh dari hash value yang biasanya menggunakan eh, sistem atau aplikasi tertentu juga ya untuk menghitung logaritma. Lalu ini juga yang
seringkali kita temukan juga ya, yaitu penggunaan watermark ya. Salah satu misalnya dokumen-dokumen, arsip-arsip yang bernilai historis atau sejarah itu pasti harus dikenakan dengan watermark ya. Ini salah satunya watermark yang dikenakan dalam sebuah dokumen arsip ya, yang dikenakan oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Selain itu juga kita bisa menggunakan e-sign ya, electronic sign atau tanda tangan digital, di mana berbagai dokumen sekarang sudah lumayan terlihat jarang ya melihat tanda tangan langsung. Biasanya di kolom tanda tangan kita sering melihat barcode saja seperti ini ya, bahwa dokumen tersebut sudah terautentikasi dan sudah mendapatkan sifat legalitas ya secara resmi. Selain dari tanda tangan juga termasuk ya penggunaan salah satu yang digunakan saat ini yaitu materai ya. Ada materai digital di mana dalam materai tersebut sudah tidak ditempel lagi di dalam sebuah media fisik, tetapi kita tempel secara digital ya. Di mana kalau kita perlihatkan secara mendetail di dalam materai digital itu ternyata tersembunyi ya sebuah barcode ya. Di mana saat kita nanti men-scan barcode tersebut tentu ada sebuah unique number identifikasi yang itu akan memastikan ya apakah materi tersebut sudah dipakai atau belum. Dengan demikian, manajemen arsip berbasis komputer menggunakan folder tentu merupakan metode yang praktis dan efisien dalam mengelola berbagai dokumen digital secara terstruktur hingga memudahkan akses serta menjaga keamanan informasi penting bagi organisasi. Ya, demikian perkuliahan kita pada sore hari ini. Saya mencoba untuk mengajak ya teman-teman untuk berdiskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya. Tidak lupa selamat datang juga buat Bu Opi. Izin Bu Opi memulai perkuliahan kita pada sore hari ini. Oke, Dea atau Bunga dulu tadi. Silakan, Bunga dulu siapa yang aja, mau Pak. duluan? Siapa duluan, Bapak? Mungkin saya dulu kali aja ya. Ya, boleh. Oke, sebenarnya makasih banget Bapak. Terus juga materinya juga sangat lengkap. Sebenarnya saya mau nanya ini dulu sih, Pak. Kan ketika proses digitalisasi arsip ini dilakukan tanpa adanya kayak gimana ya, mempertimbangkan konteks sosial dan budaya ya pengguna arsip itu sendiri kayak apa pegawai senior yang tidak familiar dengan teknologi itu sendiri, apakah digitalisasi ini justru akan membentuk yang namanya disrupsi apa ya disrupsi apa ya? Bentar. Oh, disrupsi birokrasi yang dimana itu bisa merugikan. Nah, kalau menurut Bapak itu bagaimana? Terus bagaimana strategi inklusif yang bisa diterapkan dari pembahasan yang tadi saya bilang? Mungkin itu Pak dari pertanyaan saya. Oke, disrupsi birokrasi ya. Oke, selanjutnya Bunga. Saya mau Syafrul izin bertanya, Pak. Kalau dalam penggunaan software pendukung, itu gimana kriteria buat milih antara menggunakan aplikasi umum seperti Google Drive atau sistem khusus seperti DMS? Itu aja sih, Pak. Sorry, sorry. Kasih. Gimana? Diulang lagi, Pak. Boleh, boleh. Ya, jadi kalau dalam penggunaan software pendukung, itu gimana kriteria milih antara menggunakan aplikasi umum seperti Google Drive atau sistem khusus seperti DMS? Oke.
Kasih. Ada lagi? Alia? Ya Pak, izin tanya Pak, tadi kan di slide yang reservasi fisik sama reservasi informasi atau alih media digital itu kan reservasi dianggap dibilangnya rumit dan juga biayanya mahal ya Pak. Nah, sejauh mana sih alih media ke digital itu bisa jadi solusi jangka panjang karena mengingat kita juga ada tantangan dalam keamanan data, terus juga harus ada pembaruan teknologi. Itu sih Pak. Oke. Hmm. Ada lagi cukup? Oke, yang pertama terkait daya ya. Tentu kalau kita berbicara terkait penggunaan teknologi informasi secara masif ya, tentu ini akan menjadi tantangan bagi pegawai senior ya, pegawai senior, pegawai lama yang tentunya memang sudah terjadi ya terkait apa namanya dalam istilahnya tsunami teknologi ya. Jadi saat ini sudah hampir semua menggunakan teknologi sehingga tentu ini akan menyebabkan sebuah perubahan mendasar dan cepat ya dalam sistem birokrasi. Itu yang dinamakan dengan disrupsi ya. Disrupsi itu dapat dikatakan sebagai perubahan mendasar ya dan cepat yang ada di dalam sistem birokrasi. Nah, salah satunya yang kan yang saya sebutkan tadi ya terkait kemajuan teknologi ya, bahwa ini yang akan mendorong bagaimana sebuah disrupsi itu terjadi, di mana penggunaan teknologi digital yang masif, terus adanya pengambilan keputusan yang berdesentralisasi dan sebagainya ya. Tentu ini akan menimbulkan salah satu tantangan ya, yaitu resistensi dari pegawai dan pejabat lama ya. Selain itu juga ada beberapa tantangan lainnya seperti kesenjangan kemampuan ya. Tentu dalam konteks di masa transisi digitalisasi ini, tentu kita harus bisa menyesuaikan ya terkait bagaimana kapasitas maupun kapabilitas dari sumber daya manusia itu bisa menjamin ya dari adanya disrupsi birokrasi ini. Tentu hal-hal penting seperti pelatihan, hal-hal penting terkait budaya ya. Yang sebenarnya yang paling mencolok itu adalah budaya ya. Saya meneliti sebuah inovasi ya saat di Jogja. Di Jogja itu kalau misalnya kalian pahami, rata-rata karyawannya atau pegawainya, khususnya di sektor publik, itu rata-rata adalah orang-orang yang di atas 50 ya. Tapi di sana itu sudah sangat adaptif sekali dengan perubahan teknologi. Ternyata hal ini itu didukung dengan budaya yang adaptif ya terhadap teknologi. Jadi ada beberapa sebuah kebiasaan yang bisa berubah itu selain dari pelatihan, dari pengembangan kapasitas ya. Satu untuk mengatasi disrupsi birokrasi atas teknologi ini adalah bagaimana budaya atau kultur yang tercipta itu bisa berimpact terhadap pegawainya. Sehingga kultur ini yang akan memainkan peran dalam menciptakan sebuah knowledge transformation. Di Jogja itu saat saya melakukan penelitian, ada budaya setiap hari itu adalah knowledge sharing. Knowledge sharing itu adalah budaya kecil, ternyata impact-nya gede. Kenapa? Biasanya orang-orang yang punya pengetahuan sesuai bidangnya itu akan men-share kepada orang-orang lain.
Bagi mereka, rezeki itu bukan hanya sebatas duit aja. Rezeki itu juga mencakup pengetahuan, mencakup pengalaman. Sehingga budaya seperti ini adalah budaya yang sebenarnya bisa kita terapkan ya dalam konteks birokrasi, di mana masing-masing instansi itu bisa menerapkan knowledge sharing ya di dalam suatu perusahaan. Sehingga dalam konteks ini, selain ya untuk mengatasi disrupsi birokrasi, kita sudah tidak bisa menghindari ya terkait apa yang dinamakan dengan disrupsi birokrasi, utamanya di bidang teknologi ya. Ya, salah satu untuk mengatasi hal tersebut ya adalah eh, menggunakan menciptakan budaya baru di dalam masing-masing organisasi. Sehingga itu akan menciptakan sebuah ekosistem yang baik di dalam sebuah apa namanya institusi atau organisasi publik, sehingga segala informasi termasuk ya dari penggunaan teknologi. Saya melihat beberapa yang ada di Jogja adalah mereka itu nggak sungkan-sungkan ya. Misalnya ada anak baru masuk, anak pegawai baru masuk, dia punya knowledge terkait penggunaan teknologi, ya untuk men-share informasi itu. Jadi sifat dari senior ke junior itu nggak ada. Lebih ke arah bagaimana mereka adalah orang-orang yang sama ya, atau orang-orang yang setara, sehingga kalau misalnya punya kemampuan lebih, mereka akan share. Nah, ini yang membuat apa ya, ada suatu kapasitas dalam konteks organisasi yang perlu dijalankan di suatu instansi atau organisasi publik. Yaitu bagaimana kita bisa menciptakan budaya ya yang baik, yang setidaknya bisa meng-create sebuah experience, meng-create sebuah knowledge yang mana kalau misalnya kita mengikuti pelatihan atau kita mengikuti pengembangan tentu kan dengan harga yang tidak sedikit tuh ya. Tapi dengan adanya memfasilitasi sebuah forum sharing knowledge, forum sharing experience dan sebagainya, tentu ini akan meminimalisasi terkait meminimalisasi terkait hal-hal lain. Mungkin itu ya. Oke, tadi pertanyaan yang kedua itu berkaitan dengan memilih ya platform yang sesuai ya dalam arsip digital. Tentu ada beberapa ya ketentuan-ketentuannya. Pertama yang harus kita pahami itu adalah terkait kebutuhan dan tujuan arsip itu sendiri ya. Terkait misalnya apakah jenis dokumen yang diarsipkan itu mencakup teks, mencakup dokumen berbasis gambar, berbasis video dan sebagainya. Lalu terkait perencanaan volume data yang akan diarsipkan juga perlu kita perhitungkan. Terus kira-kira siapa saja penggunanya, apakah penggunanya hanya sebatas internal, ataukah hanya sebatas atau bisa diakses oleh eksternal gitu ya. Kayak misalnya penggunaan DMS misalnya ya, mungkin akan agak terbatas ya penggunaannya ya untuk eksternal, walaupun bisa disetting. Nah, itu akan berbanding terbalik ya dengan Google Drive yang dengan mudah kita bisa setting, itu bisa diakses siapa saja yang punya link misalnya ya. Terus bisa juga kita batasi dan sebagainya. Lalu ada beberapa tentunya ya terkait kriteria-kriteria penting ya dalam memilih platform apa yang sesuai ya. Mulai dari keamanan data, dari kemudahan akses tentu ya, lalu dari skalabilitas, dari fitur pencarian, backup hingga ke biaya ya tentu ya. Kenapa ini harus diperhitungkan ya, terutama dalam konteks biaya dan lisensi misalnya. Ya, terkait misalnya yang digunakan di UNJ itu kenapa sih di UNJ pakainya OneDrive bukan Google Drive ya? Ya tentu ini juga berkaitan dengan faktor-faktor misalnya ya.
Kenapa sih di UNJ itu memilih OneDrive, padahal OneDrive itu kan secara apa namanya user interface-nya itu kan lebih rumit ya daripada Google Drive gitu. Ya tentu salah satu pertimbangannya adalah biaya ya. Kalau di Google Drive tentu biayanya lebih mahal. Terus dalam konteks kerjasama juga mendukung, mungkin OneDrive lebih mendukung untuk akses-akses pendidikan. Nah, itu tentu ada beberapa kriteria-kriteria yang tentunya bisa kita pahami ya secara bersama dalam penggunaan platform. Dan ada pertimbangan-pertimbangan terkait kenapa kita harus menggunakan platform yang umum atau platform yang khusus misalnya seperti DMS dan sebagainya. Jadi UNJ tentu ada ya sistem DMS-nya, tetapi dalam konteks penyimpanan dalam yang dilakukan oleh apa yang dipergunakan oleh mahasiswa, oleh dosen ya, itu biasanya kita diberikan email sekaligus penyimpanan ya OneDrive. Kalau kalian bisa membuka ya OneDrive dulu di kampus S1 saya itu malah keren ya. Dia kasih Google Drive aksesnya bisa sampai 1 terabyte. Cuman setelah saya lulus itu dikurangi. Ya mungkin karena biaya dan lisensi juga ya. Ya itu tergantung bagaimana sebuah institusi atau sebuah perusahaan eh, merencanakan dan memprioritaskan terkait penggunaan platform atau penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang mana ini tentu harus disesuaikan dengan kebijakan, dengan sistem operasional prosedur, dengan apa namanya standar yang ada. Nah, itu harus disesuaikan. Lalu tadi yang eh, ketiga ya, itu berbicara terkait, sebentar saya sharing lagi ya. Terkait ini ya tadi ya. Siapa terakhir tadi? Alma ya. Iya, Pak. Saya, Pak. Boleh diulang pertanyaannya Alma? Alia, Pak. Alia Itu ya. ya, itu kan preservasi fisik kan tadi dibilang metodenya rumit, terus biayanya mahal ya, Pak. Nah, sejauh mana alih media ke digital itu bisa jadi solusi jangka panjang karena mengingat kita juga ada tantangan dalam keamanan data, terus juga harus ada pembaruan teknologi. Oke. Sejauh mana ya terkait kenapa alih media itu bisa menjadi salah satu solusi ya. Pertama tentu dalam konteks dokumen-dokumen kita di masa lampau itu ya. Kalau misalnya kalian bisa main ke Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, itu banyak dokumen-dokumen ya. Ini juga kemarin ditanyakan juga di kelas sebelah, itu kenapa sih dokumen itu ya harus menuju digitalisasi ya? Kenapa enggak dipreservasi aja secara fisik lagi gitu? Tentu dalam konteks ini ya kita perlu biaya yang sangat besar ya, bukan biaya yang sedikit lagi.
Sehingga dalam konteks digitalisasi menggunakan proses alih media atau reborn digital ya, ini menjadi solusi. Kenapa? Karena kapasitas penyimpanan di menggunakan sebuah media digital itu tidak terbatas ya. Kalau misalnya kita umpamakan usia negara kita di 100 tahun ke depan gitu ya, kalian akan membayangkan sebanyak apa dokumen itu diarsipkan ya. Jangankan 100 tahun ya, menuju Indonesia Emas 2045, itu sebanyak apa dokumen-dokumen ya. Kalau kalian melihat, bukan hanya dari satu dua provinsi saja, tapi sekarang sudah berkembang biak menjadi 38 provinsi ya. Ya, kalian bayangkan saja kalau misalnya itu disentralisasikan secara fisik dengan metode yang banyak dan sebagainya. Lalu tentu dengan preservasi fisik kita membutuhkan banyak orang ya tentunya. Kenapa? Karena media-media fisik itu kertas-kertas kita yang sudah lampau ya, itu sudah sangat rapuh sekali. Itu kalau harus dilakukan preservasi ya, salah satu yang bisa dioptimalisasikan adalah alih media. Iya. Kita mengubah formatnya menjadi format digital, lalu kita simpan. Walaupun terkait tadi ada tantangan-tantangan yang terselubung ya, seperti keamanan data dan sebagainya. Sebagaimana kalau kita lihat ya terkait keabsahan file super semar, keabsahan file proklamasi ya. Ya kalau kita lihat ada yang digitalnya. Nah, itu kita juga harus lihat apakah misalnya media-media yang sudah lama tersebut itu sudah terautentikasi atau belum. Sehingga dalam hal ini tentu yang harus ditingkatkan walaupun kita sudah mengalih media sebuah arsipnya adalah terkait bagaimana sistem keamanan datanya. Tentu itu yang harus diperhatikan. Jangankan terkait file-file itu ya. Saya itu punya buku rapot ya, buku rapot SD itu sudah sebagian ya kelas 2 apa kelas 3 itu di hilang ya, tulisannya tuh hilang. Jangankan itu deh, kalau kita berbicara terkait mungkin teman-teman di sini pernah berbelanja ya di minimarket seperti Indomaret, Alfamart atau menggunakan mesin ATM ya, terus ada bukti transfer. Nah, itu kan sebenarnya adalah dokumen-dokumen yang bisa diarsipkan kan. Coba deh teman-teman tinggalkan, teman-teman simpan arsip-arsip itu dalam jangka seminggu atau 2 minggu atau sebulan lah ya paling lama. Kalau tulisan tersebut tidak hilang atau samar-samar buram ya, sehingga kita juga harus mengecek ya terkait arsip-arsip fisik, apakah misalnya dalam konteks wujudnya yang berbentuk kertas itu bisa bertahan lama, terus dari isinya ya, dari mulai isi kontennya yang hitam di atas putih itu apakah bisa menghilang atau tidak ya. Sehingga tentu preservasi secara informasi atau secara digitalisasi itu sangat sangat menjadi solusi terbaik saat ini ya untuk terkait pengarsipan. Sehingga dengan adanya hal tersebut ya tentu ini yang menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Bahkan dalam hal ini ya saat kita melakukan proses alih media di masa transisi kita lihat ya di saat kita mau full digital ya sudah sampai tahun ini sudah sekitar 15 tahun ya terkait masa transisi ini. Berarti juga terkait masa alih media ini juga tidak membutuhkan waktu yang sebentar ya. Itu membutuhkan waktu yang lama juga. Kita melakukan proses alih media saja sudah lama gitu. Apalagi kita melakukan preservasi secara fisik. Tentu itu lebih lama lagi.
Sehingga dengan demikian metode yang dilakukan tentu dalam konteks preservasi fisik itu ya tidak eh, sedikit ya, banyak metode-metode yang harus dilakukan. Mungkin itu ya Alia. Masih Pak. Oke, mungkin itu perkuliahan kita pada sore hari ini dari Bu Ovi mungkin ada yang mau ditambahkan. Izin Bu, eh, seperti biasa saya memulai terlebih dahulu tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry. Ya, terus saya baru belum selesai sebenarnya ngebuka. Saya tadi izin dulu ke belakang sebentar. Ini ada backsound ya Pak Ferry. Mohon maaf. Eh, Sebelum tadi saya menambahkan dari Pak Ferry yang sudah sebenarnya sudah lengkap ya tadi ya, sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Saya mohon sekali gitu ya untuk kelas ini diusahakan kalau bisa pindah waktu Pak Ferry, karena saya khawatir sekali kalau di hari Jumat pukul 15 ini nanti kasihan Pak Ferry gitu ya. Pak Ferry terus nih yang apa namanya menginformasikan atau sharing sessionnya dengan teman-teman gitu ya, karena terus terang saja saya hampir setiap Jumat setelah sholat Jumat itu saya akan berpindah-pindah nomaden nih Pak Ferry gitu ya. Jadi nanti tolong PJ didiskusikan dengan Pak Ferry juga gitu ya, yang jadwalnya tidak bentrok dengan Pak Ferry. Kalau saya Senin Selasa itu sudah full, jadi ke Senin dari pagi sampai dengan pukul 5, hari Selasa pukul 1 sampai dengan pukul 5. Setelahnya saya sebenarnya free gitu ya, setelah Rabu Kamis free. Hari Jumat juga sebenarnya free gitu ya, tapi saya kebanyakan di luar kampus UNJ gitu ya. Jadi nanti tolong nanti koordinasi dengan Pak Ferry, karena Pak Ferry yang jadwalnya luar biasa lebih banyak daripada saya ya untuk mengajarnya supaya juga tidak bentrok dengan Pak Ferry. Tolong ya PJ ya. Tadi Pak Ferry sudah menjelaskan mengenai metadata itu ya. Kemudian juga sudah menjelaskan mengenai reborn gitu ya. Ah, apa namanya alih media gitu ya, sebuah sebuah data yang data tersebut merupakan arsip yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga gitu ya. Itu tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Ferry, walaupun saya sekilas-sekilas gitu ya. Di depan saya alhamdulillah sekali gitu ya, di sini berdampingan dengan Pak Ferry yang luar biasa gitu ya. Arsipnya jadi teman-teman masih terjaga gitu ya, terjaga kearsipannya. Teman-teman, tadi secara umum sudah dijelaskan oleh Pak Ferry. Tapi kembali lagi saya ingatkan bahwa di dalam metadata sebuah arsip, nah itu teman-teman harus yang namanya identifikasi kan ya, mengidentifikasi atau mendeskripsikan sebuah arsip ya dengan pertama-tama ada indexing ya, indeks. Nah, dari indeks itu maka nanti akan lahir yang namanya coding atau kode ya. Nah, dalam kita mengindeks tadi Pak Ferry sudah menjelaskan tuh ya, ada satu satu surat, ada yang berdasarkan nama organisasi atau nama pribadi gitu ya. Saya nama pribadinya Soekarno, nama nama organisasinya misalnya tadi sebuah perusahaan atau sebuah instansi, kemudian di bawahnya lagi ada lagi disebutkan di situ ada kronologisnya, tanggal gitu ya. Ada 26, ada 27 gitu ya. Kemudian ada lagi subjeknya atau perihalnya. Kemudian ada lagi apa? Nomornya gitu ya. Nah, dalam hal mulai mengindeks sampai dengan mengcoding, teman-teman harus tetap
ya menyesuaikan indexing tersebut dan kode tersebut berdasarkan sistem penyimpanan. Ya, kenapa kok sesuai dengan sistem penyimpanan? Karena indexing dan coding adalah seperti kunci. Ya, kalau kita mau buka suatu tempat, kita mau ngambil sesuatu, kita harus buka dulu pintunya. Pada saat kita mau buka pintunya, maka harus ada kuncinya, ya, atau harus ada passwordnya, gitu ya. Nah, kunci atau password itu adalah coding atau kode. Kode atau coding itu diambil dari indeks. Indeks itu berdasarkan sistem. Kalau sistemnya abjad, maka tadi teman-teman bisa melihat dari nama individu atau nama perorangan atau nama instansi atau nama perusahaan. Ya, bagaimana cara mengindeksnya? Kita sudah pelajari ya, kalau yang namanya perusahaan, maka nama perusahaan tidak dibalik. Misalnya PT Indo Dharma Utama. Berarti Indodarma, koma, Utama. Indodarma di unit 1, Utama di unit 2, dalam kurung PT. PT tetap di unit 2. Gitu ya. Terus kalau PT-nya mau dipanjangkan menjadi perseroan terbatas boleh atau tidak? Boleh ya. Tapi pada saat kita mengcoding, kita tidak mengambil dari unit PT-nya, tapi dari unit pertama. Itu jadi codingnya kita. Jadi pertama tadi Indodarma, maka yang menjadi kodenya adalah I. Itu ya, boleh sampai berapa? Sesuai dengan kebutuhan. Kalau masih sedikit, boleh hanya satu saja. I gitu ya. Tapi nanti kalau sudah semakin banyak, kalau sudah lebih dari 100 gitu ya, maka jadi IN sampai dengan Indo gitu ya, boleh ya. Tapi folder atau guide primernya I ya. Kemudian folder sekundernya ya, misalnya IN, tertiernya misalnya Indo gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan ketemu yang namanya folder. Foldernya ada 3, ada folder primer, folder sekunder, sampai dengan folder tersier. Gitu ya. Kalau misalnya dia sudah foldernya folder pribadi atau private folder, maka itu namanya secara langsung. Bisa ada satu perusahaan punya folder pribadi. Folder pribadi jika perusahaan tersebut atau nama organisasi atau nama individu tersebut atau nama perorangan itu lebih dari 5 kali berinteraksi. Ya, misalnya nih saya sudah bekerja sama dengan Pak Ferry sudah 5 kali, maka Pak Ferry berhak punya folder pribadi. Ya, namanya Ferry. Nah, Ferry itu masuk ke dalam folder tersier. Folder primernya, folder F gitu ya. Itu kalau untuk sistemnya alfabetis atau abjad. Nah, kalau untuk sistemnya numerik, nomor ada 3 ya. Kita sudah pelajari juga kan ya di manajemen kearsipan. Kalau nggak salah teman-teman di sini kemarin oleh Pak Amir ya. Nomor ada 3, ada nomor murni itu dilihat dari urutan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada terminal digit ada 2 juga, ada right, ada middle. Kalau right dihitungnya dari sebelah kanan, itu ya, kalau middle dihitungnya dari tengah-tengah. Kemudian ada sistem giveaway. Ya, sistem giveaway dimulai dari 0, 0, dari 0. 0 pun punya nilai. Ya, sistem giveaway biasanya teman-teman kalau ingin melihat secara mudah, nyata itu teman-teman bisa lihat sistemnya perpustakaan. Gitu ya. Itu pakainya sistem giveaway. Terus, kalau misalnya ke kronologis, kita lihat tanggal. Ya, tanggal
ada tanggal 1 sampai dengan 31, ada yang tanggal 1 sampai 30, ada tanggal 1 sampai 28 atau 29 di bulan Februari ini. Nah, folder primernya itu adalah, atau gaya primernya adalah tahun. Nah, sekarang tahun 2025, maka di depannya 2025. Kemudian sekundernya maka bulan. Januari sampai dengan Desember. Januari itu ada paling belakang urutannya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai dengan Desember. Kok Bu, Januarinya paling belakang, bukan paling depan? Karena kan kita akan memasukkan berkas kita. Kalau misalnya Januarinya paling depan, kita akan kesulitan. Ya, maka kalau dia ada di belakang, kita akan tinggal menambahkan sampai dengan Desember. Nah, setelah itu tersiernya gitu ya, atau guide bantunya itu adalah tanggal-tanggal di bulan tersebut. Ya, kemudian tadi sudah abjad atau alfabetis, sudah nomor, sudah kronologis atau tanggal, kemudian yang berikutnya adalah subjek atau predikat atau perihal gitu ya. Nah, subjek atau perihal teman-teman lihat dari perihal surat. Biasanya setiap perusahaan punya daftar klasifikasi perihal atau daftar klasifikasi subjek. Ya, di situ sama juga. Misalnya nih yang paling umum kalau kita lihat di pemerintahan ada misalnya kepegawaian. Maka kepegawaian tersebut bisa juga disingkat menjadi KP. Maka folder primernya adalah KP atau kepegawaian. Kemudian di belakangnya lagi, misalnya di kepegawaian ada apa? Ada penerimaan karyawan atau formasi. Maka di situ ada formasi, kemudian di akhirnya misalnya penerimaan siapa? Penerimaan dosen, penerimaan karyawan, penerimaan karyawan honorer, penerimaan karyawan tetap, ya itu menjadi tersiernya. Kemudian apalagi misalnya cuti, ya ada cuti, itu sekundernya, tersiernya misalnya ada cuti besar, ada cuti kecil, cuti besar misalnya apa? Misalnya melahirkan, terus cuti keagamaan misalnya pergi haji. Nah itu kan lebih dari 3 hari ya, maka itu termasuk dalam cuti besar. Cuti kecil misalnya yang sakit, kemudian kedukaan atau gembira, ya ada suka misalnya pernikahan, kemudian melahirkan, apa namanya kalau bapak berarti menemani melahirkan istrinya gitu ya. Jadi jangan cuti melahirkan, tapi kok bapak-bapak cuti melahirkan gitu ya. Tapi misalnya tadi ya misalnya mendampingi istri melahirkan. Kemudian yang terakhir adalah geografikal atau geografi, di mana teman-teman bisa melihat dari nama kota ya di surat tersebut. Ditujukannya ke kota mana atau dibuatnya dari kota mana ya. Maka kalau dia di Indonesia menjadi eh, folder primernya adalah nama provinsinya, yang menjadi sekundernya adalah nama kota atau kabupatennya, yang menjadi tersiernya adalah nama nama jalan atau nama kelurahan atau nama desa di wilayah tersebut. Tapi kalau misalnya luar negeri, maka yang primernya adalah nama negaranya, kemudian yang sekundernya adalah nama kotanya, kemudian dilanjutkan oleh nama distriknya atau nama wilayahnya atau nama nama kotanya gitu ya. Oke, itu saja tambahan dari saya karena sudah 19:59 sudah pada gelisah saya lihat gitu ya. Eh, untuk yang digitalnya tadi Pak Ferry sudah menjelaskan ya, ada folder, kemudian ada cloud dan segala macamnya.
untuk metadatanya, gitu, untuk alih medianya tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ferry. Itu saja tambahan dari saya, Pak Ferry. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Ferry. Baik, terima kasih Bu Opi atas insight yang dalam ya terkait tadi. Baik, karena waktu kita sudah di ujung ya. Mungkin sekian perkuliahan kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang berpartisipasi terhadap kuliah kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ya bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Ferry. Terima mau kasih bertanya banyak. tentang UTS, Pak. Pak UTS, mana Pak Ferry? Oh, atau enggak Pak Ferry dijawabin aja. sudah live sepertinya ya. Untuk UTS, teman-teman nanti di pertemuan ke-9. Sekarang pertemuan ke berapa? Ketujuh, Bu. Pertemuan ke-7. Oke. Minggu depan masih ada satu pertemuan lagi. Dan minggu ke-9, teman-teman UTS-nya adalah menyelesaikan proposal untuk final project teman-teman. Ya. Jadi minggu ke-9 sudah jadi teman-teman presentasi mengenai proposal project teman-teman. Ya, yang presentasi siapa? Tiga-tiganya presentasi. Ya, tiga-tiga presentasi. Misalnya ada Nurul, ada Angel, ada Nova. Maka Nurul, Angel, dan Nova tiga-tiganya presentasi mengenai proposal yang nanti teman-teman akan sampaikan, yang teman-teman akan membuat final project di UAS nanti. Ya, jadi itu jelas ya. Jadi tiga-tiganya dibagi tiga misalnya, ya kan itu proposal kan biasanya yang pertama mengenai latar belakangnya, terus yang kedua misalnya teman-teman kenapa mencari itu dengan teori-teorinya. Jadi latar belakangnya nanti Nurul misalnya, terus teori pendukung untuk final projectnya Angel, kemudian nanti kira-kira model yang akan dikembangkan seperti apa, caranya seperti apa, langkah-langkahnya misalnya Nova. Jadi masing-masing harus punya. Kenapa? Karena kalau hanya dua saja yang presentasi dari tiga orang, maka yang dapat poinnya hanya dua. Kalau tiga, tiga. Jadi semuanya harus presentasi. Presentasinya di pertemuan ke-9 kita offline, tidak online. Ya, makanya diusahakan. Berarti itu minggu, sekarang kan minggu tanggal 25. Tanggal 2, tanggal 2 Mei itu Hari Jumat. hari Jumat ya. Makanya kalau bisa sih jangan jangan hari Eh, Jumat ya, tolong itu, Bu. dicariin sayang ya. Sebenarnya tuh kami udah diskusi. Nah, itu kesepakatannya tuh di hari Selasa jam 10, Ibu. Cuma Selasa jam 10 boleh? Boleh, Bisa kan boleh ya, jam Bu? 10. Kalau untuk Kalau bisa, ruangan itu, tapi nanti coba tanya Pak Ferry ya. Kalau saya Selasa jam 10 bisa. Tapi saya nggak tahu Pak Ferry bisa apa enggak. Kalau misalnya bisa, berarti Senin besok sudah cari-cari ruangan sayang. iya, Bu. Ya, karena tanggal 2 juga kita akan ada ulang tahunnya FE ya tanggal 2 Mei. Itu kemungkinan juga apa namanya dosen-dosen hmm, ini semua ya apa namanya kumpul di perayaan Ekonomi Expo gitu ya tanggal 2. Nah, kalau misalnya kita pindah ke hari Selasa berarti kita akan di tanggal 29 dan di tanggal 6 gitu ya. Berarti nanti kita ujiannya di tanggal 6 gitu ya. Kemudian tanggal 13 dan di tanggal 13 tanggal 20 gitu ya. Kalau misalnya kita pindah ke hari Selasa, maka 13 20 nanti akan ada dosen praktisi. Ya, teman-teman tanya
detail-detailnya mengenai proyek yang teman-teman buat, kemudian tanya, konsultasi ke dosen praktisi dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Nah, nanti di pertemuan ke-12 teman-teman akan kita akan diskusi lagi, kita akan sharing hambatan-hambatan, permasalahan-permasalahan yang teman-teman temui dari proposal yang teman-teman buat, kemudian ketika mengaplikasikannya atau mewujudkan proyek teman-teman. Bisa jadi di situ kalau misalnya teman-teman nggak ketemu dengan solusinya, teman-teman bikin baru lagi. Ya, setelah itu kita akan kasih waktu 1 minggu teman-teman untuk memfinalisasi proyek teman-teman secara mandiri dalam 1 minggu di pertemuan ke-13. Ya, kita tidak ada kelas karena teman-teman kerjain itu mandiri. 14, 15, 16-nya kita UAS. Itu ya kira-kira ya. Jelas ya sayang ya? Oke. Anything else? Ada yang mau ditanyain lagi? Udah sih Bu, itu aja. Jelas Sama ya? konfirmasi ke Pak Ferry aja nanti Bu, Ya, jadwal baru. konfirmasi ke Pak Ferry ya. Oke, Hmm. baik. Terima kasih banyak. Terima Saya kasih Indri. Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sama. Terima kasih.